Robku, Engkau menyuruh aku kembali memperhatikan alam benda ini. Karena itu, kembalikanlah aku kepadanya dengan diliputi oleh selubung cahaya dan petunjuk mata hati, sehingga aku dapat kembali kepadamu dari alam ini, sebagaimana ketika masuk ke dalamnya. Terpelihara hatiku, perasaanku dari gangguannya, merasa enggan hati untuk bersandar kepadanya. Sungguh Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Kalam hikmah ini, munajat Imam Ibnu Athaillah, bahwa kita diperintahkan memperhatikan, melihat alam jagat raya ini. Kita disuruh melihat langit, disuruh melihat bumi, melihat segala apa yang ada, laut, gunung, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, segala macam bentuk apa yang ada, kita disuruh melihat oleh Allah. Tujuannya apa? Setelah kita melihat alam semesta, maka muncul kekaguman kita kepada Allah. Bahwa semua apa yang ada ini adalah kenampakan daripada kudrat dan iradat Allah, kenampakan dari jalal dan jamalullah. Maka ketika kita memandang alam, kita mendapat nur Allah. Tanda orang yang mendapat nur Allah ketika dia memandang alam adalah ketika dia memandang alam, hatinya selalu ingat kepada Allah pencipta alam. Betapa banyak orang yang ketika memandang alam jagat ini, sehingga dia terhijab gelap, terdinding dari memandang Allah. Harapan kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, maka membuat hati kita selalu terbuka, hati memandang Allah. Di balik segala sesuatu, semuanya adalah kenampakan laku af'al, perbuatan Allah, kenampakan kudrat iradat Allah, kenampakan jamal, keindahan Allah, jalal, keperkasaan Allah. Jadi apa yang kita lihat, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kau memandang, kemana kau melihat, kemana kau menyaksikan, pada dirimu, pada segala apa yang ada, nampak hatimu, terbuka hijab, nur hatimu memandang. Ketika itu engkau ingat Allah. Sehingga ketika aku memandang alam, aku kembali hanya mengingat kepadamu ya Allah. Begitu pula terpelihara hati kita daripada gangguan masuknya dunia dalam hati kita, merasa enggan hati untuk bersandar kepadanya. Kenapa? Jadi ketika memandang alam, jangan sampai alam ini masuk ke hati. Memandang seseorang, jangan sampai seorang itu masuk ke hati. Memandang benda, duitkah, emaskah, mobil, jangan sampai masuk ke hati. Hanya dilihat pandangan, yang ke hati kita tembus hanya Allah. Hasbi nafsi jalallah. Luar biasa. Hasbi nafsi jalallah. Cukup pada diriku, yang ada hanya kebesaran Allah. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada lagi yang lain yang bisa masuk dalam hatiku, walaupun aku berkumpul dengan makhluk, walaupun aku memandang alam,
Tapi yang kupandang kenampakan kebesaranmu ya Allah. Nggak ada masuk di hatiku selain Allah. Jadi sesuatu hanya di luar. Pada pandangan zahir, hatinya hanya Allah. Nur Muhammad sallallahu, bahkan tembus pandangannya wujud dirinya dan alam majhar, kenyataan tajalinya nurnya Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada lagi yang lain yang kupandang, hanya Allah. Nah, kalau sudah alam, benda, dunia, bahkan akhirat, segala sesuatu tidak lagi bisa mempengaruhi hatinya, tidak lagi bisa mempengaruhi jiwanya, maka orang itu akan menemukan ketenangan. Orang itu akan menemukan ketentraman. Orang itu akan menemukan kedamaian jiwa. Jiwa orang tersebut mencapai peringkat tinggi, disebut dengan jiwa yang mutmainnah. Kita berharap kepada Allah, kita bermohon kepada Allah agar jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Apa itu jiwa? Jiwa itu ialah roh. Roh itu disebut dengan jiwa. Jiwa itu adalah roh. Disebut bahasa Arabnya nafs. Nafs itu ia jiwa, ia roh. Itulah hakikat diri kita. Itulah diri kita yang sebenar-benar diri. Itulah jati diri kita. Roh itu ialah kita. Kita ini adalah roh. Roh itu ialah kita. Kita ini adalah roh. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Supaya dipahami. Sedangkan yang terlihat wujud nampak pada pandangan mata, yang dudukan, nah, ini adalah kurungan, wadah, kurungan apa ini? Ini kurungan roh. Ini wadah kediaman roh. Ini tempat menyimpan roh. Ini pakaian roh. Jadi diri kita sebujur-bujur diri itu bukan ini. Ini kurungannya. Ini wadah kediamannya, disebut dengan wadah sarungan, salumur, kurungan, atau bahasa mudahnya jasad. Apalagi kita paham juga, ya sudah. Nah, ini jasad ini tujuannya memang diciptakan oleh Allah untuk menyimpan roh, untuk mengurung roh. Roh dikurung, disimpan, berdiam, tinggal di dalam kurungan jasad. Jadi diri kita ini ada dua unsur. Ada unsur yang terlihat sebegini, wujud kasar, jasad namanya. Ini kurungan. Ada yang tidak terlihat tapi nampak peranannya, dan itu yang merasa senang, merasa sedih, merasa bahagia, merasa susah, merasa lapang, merasa happy, merasa nikmat, merasa lezat. Itulah roh yang bergerak, yang melihat,
yang mendengar, yang berbicara, yang berpikir, yang punya perasaan. Itulah roh, itulah diri kita. Sedangkan ini cuma tempat menampung, wadaknya, patungnya, kurungannya, robotnya, dalamnya. Itulah kita nang sebujurnya. Itulah jiwa, itulah roh. Nah, roh kita ini sungguh sudah ada sebelum bumi ini ada. Roh kita ini sudah ada sebelum alam ini ada. Di mana tempatnya? Di alam arwah, di alam ajali. Tapi kita dalam bentuk roh, belum dikurung oleh kurungan jasad. Bagaimana bentuk roh itu? Wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Nah, ketika kita berada di alam arwah, ketika kita berada di alam roh, karena semuanya roh, roh kita, roh suami, roh istri, roh anak, roh cucu, roh kakek, roh datu, roh nang ada berada di alam arwah. Belum ada alam semesta lagi. Apa kata Allah kepada roh-roh? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika Allah mengumpulkan dzurriat anak cucu Adam, roh-roh kita semua, kita berdataan semuanya. Ketika itu Allah bertanya, Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini, ujar Allah, Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu, pengaturmu, yang menjahirkanmu, yang mengadakanmu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku di Rabbmu? Ketika itu kita semua menjawab, roh menjawab, diri kita ini menjawab dalam bentuk roh, belum dikurung jasad. Qalu bala syahidna, ya Allah, inggih ya Allah, bala, benar, engkau Rabb kami, engkau Tuhan kami. Roh berkata, roh berdialog dengan Allah. Qalu bala syahidna, kami menyaksikan engkau. Roh mendengar kalam Allah, roh melihat Allah. Jadi waktu itu di alam arwah kita ini berasik-asikan dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Tempat kita waktu itu di alam arwah, berada di hadrat Allah, dengan Allah, yang dipandang, yang dilihat tidak yang lain, hanya Allah. Asik lezat dengan Allah. Itulah esensi hakikat keberadaan kita sesungguhnya. Roh ini hanya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Hanya memandang Allah, tidak memandang yang lain. Hanya bermunajat dengan Allah, tidak dengan yang lain. Asyik, mesra, lezat, nikmat hanya dengan Allah. Tidak memandang surga, tidak memandang malaikat, hanya dengan Allah. Qalu bala syahidna, nggih ya Rabb, engkau Rabb kami, engkau yang menciptakan kami. Kami menyaksikan ya Allah, mendengar kalam engkau ya Allah. Kami menyaksikan kebesaran-Mu ya Rabb. Itulah puncak kenikmatan yang tiada tara bandingnya. Ketika kurun-kurun masa ajali yang tiada dapat diungkapkan masa waktunya, sebelum ada alam jagat raya ini, roh-roh kita ini sudah ada bermesraan di hadrat Allah.
roh-roh pian daratan ini, roh para santri semua bermesraan di hadrat Allah, berasyik-asyikan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, lezat memandang kebesaran Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Inilah hakikat keberadaan roh. Lalu Allah berkata, roh-roh sekalian, sebentar lagi kalian aku akan turunkan ke satu alam yang namanya alam dunia. Di alam dunia cuman engkau sebentar tinggal di sana. Engkau kukurung, kutempatkan, kubungkus dalam kurungan jasad. Disitulah tempat tinggal engkau, disitulah kurungan engkau. Hai roh, ketika engkau kukurung dalam kurungan jasad, ketika berada di alam dunia, engkau masih seperti saat berada di alam arwah. Engkau tetap, walaupun engkau terkurung dalam kurungan jasad, para jamaah at-tawabin, yang mengurung roh ini ada 7 elemen: bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum. Ini nang mengurung kurungan jasad ini kurungan jasad nang mengurung roh. Roh kita ini disebut dengan roh kudusi, roh suci, roh nang berada di hadrat Allah, terkurung dalam kurungan jasad saat ini. Makanya ketika berada di alam arwah, Allah berkata, ketika kalian nanti berada di alam dunia, kalian masih seperti ini, asik memandang aku, gembira hanya dengan aku, lezat dengan aku, berzikir memuji aku, hanya aku tujuanmu, tidak memandang yang lain, surga tempatmu. Tapi ketika kamu berada di kurungan jasad, kau terkurung dengan kurungan jasad, terbelenggu dengan jasmani, engkau turuti aturan jasmani, hawa nafsu, kau lupa dengan aku karena asik memandang benda materi, memandang dunia, memandang makhluk, menurutkan nafsu, kau lupa ibadah, kau lupa salat, kau lupakan aku, kau melanggar perintahku, kau jauh dari aku, maka neraka tempatmu. Sanggupkah kalian? Qalu bala. Inggih, kami siap ya Allah. Kita sudah berjanji dengan Allah di alam arwah ketika turun ke bumi ini untuk kembali lezat, mesra, asik dengan Allah. Sekarang kita yang dulu di alam arwah bermesraan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah, lezat di hadrat Allah, dalam berzikir, dalam munajat, dalam memandang kebesaran Allah, terlepas dibelenggu benda-benda materi asik yang luar biasa. Sekarang kita ini terkurung dalam kurungan jasad, terkubur dalam kuburan jasad. Sesungguhnya kalau orang mengerti rahasia, nang mati sebujur-bujur mati, nang tak kubur sebujur-bujur kubur nih. Kuburan kita yang sebenar-benar kuburan kita sekarang tak kubur. Kita roh ini tak kubur, roh ini tak kurung, terbelenggu dalam kurungan jasad, tak kubur. Ini kuburan. Sesungguhnya ketika kita lepas dari kurungan ini, itulah kebebasan, itulah kebahagiaan, itulah puncak kenikmatan. Kalau boleh diamsalkan, jasad ini ibarat kurungan, roh itu ibarat burung di dalam kurungan.
Ketika roh itu ibarat burung dalam kurungan, hidup tapi terkurung, makan terbatas, terbang asal kamar sedikit saja, kelihatan sempit, apa yang dibawa itu nang dimakan. Jadi itu Pak, terkurung. Saat ini kita terkurung, nang mengurung kita bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, sumsum. Ini mengurung. 4 anasar, air, angin, api, tanah. Ini mengurung. Jujur, tidak nyaman dalam kurungan. Dalam penjara kita nih, dalam penjara jasad, nggak nyaman. Makanya kadang-kadang imbahanu bahagia, imbahanu sedih, imbahanu senang, imbahanu kada, imbahanu happy, imbahanu bete, imbahanu muyak, macam-macam kurung. Coba ketika burung itu lepas dari sangkarnya, keluar, terbang, oh ternyata ujar burung, luas banar Pang, alam Allah ini luas. Oh nah ini hanya alam kurungan, luas. Jadi alam dunia ini kayak alam kurungan burung, alam barzah itu kayak alam dunia ini, amsalnya luas. Oh bebas kemana-mana, mau ke sini Allah. Maka itu sesungguhnya puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan, puncak kebebasan, puncak kemerdekaan, puncak kelezatan, nikmat yang di atas nikmat, menurut Allah adalah saat jasroh ini, saat diri ini berlepas, keluar, meninggalkan kurungan jasad. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika saat tiba kita meninggalkan jasad ini, saat tiba roh terlepas dari belenggu kurungan jasad, Allah panggil roh. Roh yang mana? Ada rohnya. Roh itu macam-macam, ada roh nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, beda. Ada roh yang menghuni jasad, tapi si roh ini dikurung oleh jasad, dibelenggu oleh jasad, tunduk patuh menurut keinginan jasmani. Yang namanya jasmani ini diciptakan dari materi benda dunia, jadi tergiur dengan dunia. Ketujuh bau makan, ketujuh baramian, ketujuh perjalanan, ketujuh kesana kemari, pikiran otaknya kada lagi teihiti Allah, pada lawan Allah, sibuk lawan mengitihi kepentingan materi dunia. Salat tertinggal, ibadah tertinggal, maksiat jalan terus, begawi maksiat ketujuh terus, nafsu diumbarnya. Inilah nafsu ammaratum bisu. Nah ini
karena dia ngikutin jasad. Menurut jasad, roh ini selamanya terkurung dalam jasad. Ketika jasad dikubur, dia akan terkubur dengan jasadnya. Karena di benda materi, maka akan berada di bumi 7 paling bawah yang disebut dengan nama Sijjin. Sijjin itu alam barzah bagi orang yang meninggalkan dunia ini, tapi rohnya nafsu ammaratum bisu, nang menurutkan kepentingan nafsunya, nang dikuasai oleh jasmaninya untuk durhaka kepada Tuhannya, maka tempatnya di Sijjin, bumi paling bawah, penjara, azab dan siksa yang tiada bertubi, tidak mati tapi diajab di alam barzah, penantian menunggu tibanya hari kiamat. Sebaliknya, jiwa yang mutmainnah. Apa itu jiwa yang mutmainnah? Jiwa yang mutmainnah itu jiwa, roh, diri seseorang yang rohnya, yang jiwanya menguasai jasad. Karena jiwa ini, roh ini asalnya dengan Allah, bermesraan dengan Allah, berasikan dengan Allah. Ketika berada di kurungan jasad, dia tetap dengan Allah, dia bermesraan dengan Allah, dia menggunakan waktu-waktunya untuk bermunajat dengan Allah. Dia meninggalkan bujukan nafsu, bujukan materi, bujukan dunia, bujukan jasad, melepaskan semuanya. Dia tinggalkan ini, dia menuju Allah. Walaupun pada zahirnya dia terkurung dalam kurungan jasad, tapi sesungguhnya dia telah menguasai jasad. Dia telah menundukkan jasadnya untuk tunduk kepada Allah. Kalau sudah roh ini menguasai jasad, tunduk kepada Allah, maka pekerjaannya salat 5 waktunya terjaga, salat sunatnya terjaga, salat tahajudnya terjaga, Qur'annya terbaca, zikir lisannya diucapkan la ilaha illallah, zikir hatinya Allahu Allah, zikir napasnya Allahu Allahu, tafakurnya kepada Allah, sir batinnya memandang kebesaran Allah. Ini artinya roh sudah menguasai jasadnya, jasad tunduk dengan perintah roh. Ini salah satu alamat disebut dengan jiwa yang mutmainnah. Dalam kitab ini diungkapkan cara untuk mencapai nafsu yang mutmainnah itu melalui 2 cara. Diri yang tentram atau disebut dengan jiwa yang mutmainnah adalah tangganya, caranya hati. Apa itu hati? Hati itu bahasa Indonesia sebenarnya itu roh, itu jiwa. Sekali lagi, yang berperan di diri ini roh. Coba lihat orang yang meninggal, punya mata tak melihat, punya mulut tak bicara, punya tangan tak bergerak, punya badan gak bisa merasa apa, rohnya tak ada. Sekarang kenapa kita bisa melihat? Karena roh kita ada. Berarti roh yang melihat jahir pada mata, roh yang mendengar jahir pada telinga, roh yang bergerak jahir pada anggota, roh yang merasa senang sedih jahir pada tubuh ini. Roh. Nah, bagaimana untuk mendapatkan jiwa yang mutmainnah? Jiwa yang mutmainnah itu riyadahnya jiwa, roh, hati yang selalu berzikir kepada Allah. Hatinya selalu ingat Allah. Tuh, praktis Pak, Bu, para santri. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah.
lidahnya basah memuji Allah. Maka itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita di Majlis At-Tawabin ini ada 3 sanad tarekat yang langsung sampai ke Rasulullah. Yang tuntutan di Majlis pertama Qadariyah, la ilaha illallah. Naqsabandiyah, mata terpejam, napas tertahan, mulut tertutup, gigi dirapatkan, lidah ke langit-langit, detak jantung 7 latifah. Allahu Allah, Allahu Allah. Qalbi, roh, sir, hati, ahpa, naf, kulli jasad, sultanat. Allahu Allah. Kemudian Naqsabandi Uwais dengan zikir ampas. Allahu, Allahu, Allahu. Ini adalah tangga untuk mencapai nafsu yang mutmainnah. Nah, ini kalau diadakan kalau setiap saat nafas kita walaupun tidak mengapa, tapi tarik Allah, menghembus atau detak jantung Allahu Allah, hatinya, jiwanya, sirnya, dan sirnya memandang wujud dirinya, jasad dan roh ini terbit daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipandangnya ada lain, lebur baik dirinya nalain majhar tajalin nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir kepada Allah hingga merasa nikmat, berzikir kepada, jadi lezat, nikmat, asyik. Allahu Allah, Allahu Allah. Lebih utama lagi hingga hilang basyariah. Hilang basyariatnya, nya kada merasa inya ada lagi, jasadnya nih hilang sudah. Bujur ada tapi kada dipandang ada. Ada tapi kada diidinya anak ada roh. Roh pun lenyap, tak ada, hanya majhar kebesaran Allah. Jadi nanti pandangnya jasadnya, rohnya ini lebur. Nah ada ini tajali kebesaran Allah. Gerak-geriknya laku af'al Allah. Allahu Akbar. Hilang kesibukan pikiran dunia. Atau pandangan yakin bahwasanya yang ada sebenarnya hanya Allah. Maka itu tanda di antara jiwa yang mutmainnah ketika dapat cobaan, ketika dapat ujian, dapat problem-problem yang bertubi. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang dapat cobaan, orang-orang yang dapat ujian, orang-orang yang jiwa yang mutmainnah, ketika dipitnah orang, disakiti orang, dapat sakit, dapat apapun, batinnya mengembalikan, ini ujian Allah, ini datangnya dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Jiwa yang mutmainnah mengembalikan segala perkara kepada Allah, dan setiap perkara apapun yang menimpa kepadanya, nya berbaik sangka dengan Allah. Radiyatan mardiyah, redha, senang apapun yang menimpanya. Dalam kehidupan dunia dipitnah orang, garing, sakit, lumpuh, stroke, ada sing duitan, kanker, kantong kering, diranguti bini, diranguti laki, ridha, ini Allah mau uji aku. Kan dia sudah memandang Allah aja memuji, dia ingat Allah, ini ujian Allah. Aku yang kutuju hanya engkau, aku ridha, kadang tidak lagi terpandang, terhijab dengan makhluk, tembus Allah, ridha, Allah mau uji aku. Radiyah, dengan ridha, dengan senang. Mardiyah, kalau kalian sudah reda, aku pasti reda kepadamu. Tanda orang diridai Allah bila inya ridha kepada Allah. Radiyallahu anhum waradu anhu, Allah reda kepada mereka karena mereka reda kepada Allah. Walaupun pada nafsunya garing, sakit, itu gembira. Kenapa? Ujian Allah. Bahkan ujar Rasulullah, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin
hatta syaukata yushaquha illa kapparallahu bihi min khatayahu. Tidaklah seorang mukmin, ujar Nabi, ditimpa kepayahan, keuyuhan, lelah, susah, ditimpa penyakit, jarban, santri, gatal-gatal, mondok, gatal-gatal, apalagi macam-macam, sakit parut, sakit gigi, cacar, ruhut, macam-macam penyakit, garing, itu, ini, sakit yang menimpa, dan kesusahan, susah, hendak ini susah buaya, dan kesedihan, sedih itu dapat cobaan, sedihnya, sedih karena dapat disina orang, sedih, ada, sedih itu tetap ada. Sekalipun ujar Nabi, duri yang diinjaknya, terjejak duri, tak, apalagi terjejak paku picik, duri, Allahu Akbar, melainkan ujar Rasulullah, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya dengannya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, tenang hati. Ternyata penyakit, penderitaan, kesusahan, kesedihan yang menimpa kita, kalau kita mengembalikan, ini Allah yang menguji kita, adalah kafaratul lidzunub, pembersihan dosa. Untuk apa dosa dibersihi? Supaya kita kaina hendak meninggal jadi jiwa yang mutmainnah. Allahu Akbar, luar biasa. Ya Rabb, bahkan ujar Rasulullah dalam riwayat Imam Tabrani, idza maridal abdu salasa ayyami kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Artinya apabila seorang hamba jatuh sakit selama 3 hari, 3 hari garing, panas dingin kah, sakit parut kah, kepala pusing kah, mah kah, leper kah, jantung kah, sakit 3 hari. Allahu Akbar. Maka ia keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. 3 hari garing, tapi sabar, ada menggeruto, tetapi berobat juga, jangan mentang-mentang garing udahan sampai 3 hari aku, nah jangan juga aku biar dia kasih obat bungol pulang pak, berobat tetap, usaha tetap, usaha sudah untuk tetap sembuh. 3 hari sakit, maka Allah, ini janjinya Rasulullah, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu, Allah hapuskan dosanya seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu membuat tenang jiwa kita. Idza habballahu qauman ibtalahum, kalau Allah sudah sayang kepada seseorang, Allah mengujinya. Lapang dada kita. Jadi jiwa yang mutmainnah tadi tenang, tentram, menghadapi apapun, dicemooh orang apapun, inya mengembalikan. Nya kada memandang orang lagi. Kalau itu si A nang bamamai pada Allah yang menguji lewat untung nang lantih menyambatinya. Terlihat duri yang mencucuk, Allah yang uji lewat duri karena tembus pandangannya kepada Allah. Terlihat penyakit yang datang, Allah uji lewat penyakit apapun, problem Allah. Lapang dadanya.
Jiwa yang mutmainnah selalu berzikir hatinya kepada Allah. Jiwa yang mutmainnah mempanakkan dirinya, gerak dan diam laku afalnya Allah. Jiwa yang mutmainnah tidak memandang yang lain, yang dipandangnya hanya Allah. Nah, irji'i ila rabbik. Ayo, ketika saat sakaratil maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Mana jiwa yang waktu hidupnya Allah tujuannya, Allah yang diingatnya, dapat cobaan dia reda menerimanya. Allahu Akbar. Irji'i ila rabbik. Ayo kembali kepada Rabbmu. Kembali, bukan mati, kembali kepada Allah. Ayo pulang menuju Allah. Radiyah, dengan senang. Jadi mati itu jangan takutan, jangan cemas, ridho, senang, gembira. Jadi hendak meninggal tuh gembira, senang, bahagia. Kenapa? Bertemu Allah. Senang, gembira, kenapa? Roh terlepas dari kurungan jasad. Radiyah, senang, gembira, kenapa? Mardiyah, karena orang yang senang, orang yang gembira, walaupun awaknya sakit, hati bahagia. Walaupun kan sing duitan, hati senang. Diranguti orang, hati senang. Banyak problem, hati senang. Kenapa? Mengembalikannya kepada Allah. Segala sesuatu, Bapak Ibu yang mulia, ayah bunda sekalian, kalau kada kita burikan kepada Allah, gelisah. Nah kita gawi kalau menjadi ada Allah, gelisah. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, tenang, radiyah, mardiyah. Adkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Ayo berkumpul lawan kelompok hamba-hambaku. Mana kelompok hamba Allah yang terdahulu? Para wali-wali semacam Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin, Abina Ibrahim Muhammad Nuh, Syekh Zaidi bin Abdul Ghani, para aulia-aulia Allah yang lain, sampai para sahabat-sahabat, sampai kepada Rasulullah. Ayo bergabung lawan golongan hamba-hambaku. Jadi kita di sana berkumpul, berkelompok, bergabung kita lawan para wali, para nabi-nabi, lawan Rasulullah. Takutanlah mati, gak perlu takut. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuk kalian ke dalam surgaku. Allah, demi Allah, puncak kebahagiaan yang paling tinggi bukan di dunia, nanti di alam barzah. Andaikan orang yang sudah berada di alam barzah mengkabarakan apa kata Allah kabar mereka, ayastabsuna billahi lam yahqu bihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan dalam barzah. Orang-orang yang di dunia kami senang, di sini kami nyaman, kada sedih lagi, kada susah lagi, kami bahagia, kami happy, kami asik lawan Allah. Kada di dunia kami lawan Allah, di sini lebih lagi nikmatnya. Di dunia kami lezat berzikir, di sini lebih lagi lezatnya dengan Allah. Bahagia, ayo, jangan takut, jangan takutan kubur, jangan sedih, nikmat. Ayo, kami sudah merasakan, kami sudah merasakan. Setiap hari waktu kita berjalan, insya Allah akan tiba saatnya kita akan berjumpa dengan Allah. Tapi perjumpaan yang menyenangkan, bukan perjumpaan yang dimurkai Allah. Maka itu mari kita bermohon kepada Allah agar Allah jadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Bagaimanakah jiwa yang mutmainnah itu? Bagaimana tahapan-tahapannya? Nanti kita sambung pada pengajian berikutnya. Kapan pengajiannya? Sebulan lagi. Bapak Ibu yang mulia, mohon izin, insya Allah malam ini kami tengah malam sama jamaah ada 150-an lebih akan berangkat meninggalkan Tanjung menuju Banjarmasin. Besok pagi jam 7 insya Allah menuju Jakarta.
dan selanjutnya menuju Jeddah, langsung ke Mekah. Ada program jamaah ini 19 hari, 8 hari di Mekah, Arba'in di Madinah. Ada yang 14 hari. Mohon doanya. Selanjutnya kebiasaan kita, karena ulun akan berangkat, biasanya ulun tidak ingin ulun sendiri yang berangkat, ulun ingin bawa pian berangkat semua. Paling tidak roh-roh pian, jiwa-jiwa pian bersama kami. Fisik pian di sini mungkin dalam muraqabah, dalam zikir ampas, walaupun berada di Baitullah, di Madinah, insyaallah. Sebelumnya sebagai adab, karena insya Allah kami juga akan ziarah kepada Rasulullah, mari kita semua para santri, bapak, ibu, para jamaah untuk berkirim salam kepada Rasulullah. Walaupun sesungguhnya beliau sangat dekat dengan kita, tapi adab zahir kita ulun akan sampaikan salam pian hadir di barataan, salam santri barataan ketika berada di makam Rasulullah. Insya Allah ulun sampaikan salam pian barataan. Mudahan dapat syafaatnya Rasulullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Guru, tolong sampaikan salam kami, rindu kami, salam zahir batin kami kepada Rasulullah. Semoga kami mendapat syafaat beliau dunia akhirat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nazir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hillati adrikni. Ya Rasulullah, insyaallah salam pian barataan ulun sampaikan kepada Rasulullah ketika nanti berada di Madinah. Walaupun secara hakikat Rasulullah setiap orang bersalawat berada bersama orang yang bersalawat, dan Rasulullah menjawab salawat orang yang bersalawat, tapi ada rindu dari kejauhan roh kita kirim kepada beliau. Mudah-mudahan nanti jasad dan roh ini akan bisa diarah kepada Rasulullah. Ulun mendoakan mudah-mudahan jamaah berataan bisa bersama kami ke Mekah dan ke Madinah insyaallah. Alhamdulillah ini rata-rata yang ratusan orang ini jamaah kita, baik yang dari At-Tawabin maupun dari Majlis Taklim Darul Maghfirah di Jarok dan Majlis Taklim di Batu Kajang dan Majlis Taklim di Kalimantan Tengah. Jamaah-jamaah majlis semuanya 150-an. Insyaallah ulun mendoakan pian, mudah-mudahan pian berangkat umrah juga. Ada lagi program umrah yang insyaallah ulun akan berangkat nanti pada hari bulan Ramadan, 12 Ramadan insyaallah, selama 15 hari
sampai Lailatul Qadar. Mungkin 2 hari sebelum Lebaran kita kembali. Jadi per 15 hari, alhamdulillah ulun dapat travel yang bagus juga. Tinggi. Pesawatnya insya Allah Garuda dan Saudia. Kemudian hotelnya lebih dekat dari yang ada ini, Mira Ajiat dengan Concorde. Bagus hotelnya. Dan ternyata harganya lebih murah dari tahun yang lewat. Kalau tahun yang lewat hotelnya biasa, pesawatnya Lion dan Saudi itu 35.500.000. Nah ini harganya lebih bagus, murah, alhamdulillah. 33.750.000 tambah handling nanti 750. Jadi 33.750.000 lebih murah dari tahun yang lewat. Insyaallah niatakan dulu. Amun kawatulak alhamdulillah kada berniat sudah. Nah, sebab umrah di bulan Ramadan pahalanya sama lawan naik haji lawan Rasulullah. Ini ada Pak Jirdan, tolong dibagikan ke jamaah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabina wa Maulana Muhammad. Bagi jamaah yang nanti kepingin untuk umrah bersama Ramadan, segeranya urus paspor dengan Ustadz Dilah, biar cepat, karena mepet waktu Ramadan ini. Ramadan luar biasa, nikmat sekali berumrah di bulan Ramadan sama bahaji lawan Nabi dan travel kita dengan ulun. Nanti seluruh jamaah insya Allah dikawal mengucup Hajar Aswad. Jadi ada pengawalan, semuanya dapat. Setiap tahun kita bawa untuk ngecup. Jadi tidak sendirian, di antara dikawal oleh beberapa tim insya Allah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, panggillah jamaah kami yang ada di sini untuk datang untuk haji dan tawaf di Baitullahmu, untuk umrah ya Allah. Jangan pian matiakan sebelum mereka, kami semua untuk selalu ziarah pada makam nabimu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, undang kami semua, keluarga kami semua, jamaah kami semua untuk tawaf di Baitullah, mujiarah kepada makam nabimu ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengajian kita sambung. Kalau di makam Syekh Nafis itu rasanya tanggal 16 malam Ahad,
maka hari Ahadnya tanggal berapa tuh? Tanggal 17 Maret itu